Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Ardi Wirawan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mahasiswa dapat memahami elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. A. Standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan yang pertama. Kegiatan yang pendahuluan yaitu mula-mula guru mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kedua atau B, selanjutnya guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Ketiga, setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan, sehingga dengan demikian mereka akan belajar tentang suatu materi. Kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Terakhir, dalam kegiatan pendahuluan, guru harus memberikan outline, cakupan materi, serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Kegiatan inti. Metode yang digunakan dalam kegiatan inti harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Kegiatan inti mencakup proses-proses berikut: melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi-informasi yang telah diperoleh, dan mengomunikasikan hasilnya. Kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman pelajaran, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Standar penilaian. 1. Ruang lingkup. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah diterapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Bentuk penilaian. 1. Penilaian otentik. 2. Penilaian diri. 3. Penilaian berbasis portofolio. 4. Ulangan. 5. Ulangan harian. 6. Ulangan tengah semester atau UTS. 7. Ulangan akhir semester atau UAS. 8. Ujian tingkat kompetensi. 9. Ujian mutu tingkat kompetensi. 10. Ujian nasional. 11. Ujian sekolah atau madrasah. Kedua, mekanisme penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Ketiga, perencanaan ulangan harian sesuai silabus dan RPP. 4. Kegiatan ujian sekolah atau madrasah. 5. Ujian nasional secara prosedur operasi standar atau OPS. 6. Hasil ulangan harian yang tidak mencapai KKM harus mengikuti pelajaran remedial. 7. Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk nilai kepada orang tua dan pemerintah. Prosedur penilaian meliputi: 1. Penilaian aspek sikap. 2. Penilaian aspek pengetahuan. 3. Penilaian aspek keterampilan. 4. Penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik. 5. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 6. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan terakhir, penilaian oleh pendidik.
Berikutnya, standar proses dan standar penilaian kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini menggunakan konsep siklus yang berkesinambungan dengan pusat profil belajar Pancasila atau PP, yang kemudian dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan proses asesmen. Profil belajar Pancasila atau PPP dapat dibangun satuan pendidikan didukung dengan beberapa elemen yakni budaya sekolah, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler. Profil pelajar Pancasila atau PPP menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Penilaian pada kurikulum paradigma baru berbasis based on project untuk seluruh tingkat kesatuan pendidikan. Demikianlah penjelasan saya mengenai elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.